Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal tata cara mandi wajib lagi, tapi ini terkait beberapa sunnah yang menyangkut mandi wajib yang dilakukan oleh Rasulullah atau disetujui oleh Rasulullah dari apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Ini salah satu tema yang paling populer di channel ini. Teman-teman masuk ke halaman utama channel ini, klik playlist tutorial mandi wajib. Nah, di situ teman-teman bisa belajar tutorialnya satu persatu, karena di sana ada banyak sekali video, bahkan sudah hampir ratusan video soal tata cara mandi wajib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu persatu sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu tertulis dalam hadis baik itu dari Aisyah ataupun yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Nah, kita mulai dulu bahwa Nabi Rasulullah SAW ini terkait soal Aisyah, itu pernah didatangi oleh sahabat dan ditanya bagaimana ketika Nabi melakukan mandi junub. Nah, ini sudah kita bahas, tapi ada poin penting yang perlu kita sampaikan, bahwa Nabi pada saat itu mulai dulu dengan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, mencuci bagian vital, baru kemudian berwudu seperti biasa. Pada saat berwudu, ada dalam hadis disampaikan bahwa kaki itu dicuci pada saat akhir setelah mandi wajib. Tapi ada juga yang boleh langsung menyelesaikan wudhu yang dilakukan dengan menyempurnakan dengan mencuci kakinya langsung. Nah, tapi ada satu hal, karena ini adalah momen dimana kita khusus membahas sunnah-sunnah dalam mandi wajib yang mungkin jarang teman-teman ketahui. Jadi Nabi pernah mandi junub bersama Aisyah. Di saat itu Nabi menyiram kepalanya 3 kali, sedangkan Aisyah menyiram kepalanya hingga 5 kali. Kenapa Aisyah menyiram kepalanya pada waktu itu hingga 5 kali? Karena ada ikatan rambutnya, dan karena rambutnya juga panjang sehingga disiram hingga 5 kali. Tapi Nabi pun pada saat mandi wajib, ketika telah menyiram kepalanya 3 kali, menyiram seluruh badannya 3 kali, karena masih ada sisa air, Nabi mengambil sisa air itu dan menyiramkan kembali ke kepalanya. Artinya apa teman-teman? Karena ini banyak pertanyaan, apakah boleh mandi wajib lebih dari 3 kali siraman? Nah, hadis ini menjawab bahwa kalau teman-teman cukup air untuk menyiram lebih dari 3 kali, sepanjang itu tidak melakukan pemborosan, maka boleh dilakukan. Karena Aisyah sendiri menyiram kepalanya sebanyak 3 kali, sedangkan Nabi setelah menyiram 3 kali, dia mengambil sisa air yang ada di ember lalu kemudian disiramkan ke kepalanya. Intinya, kalau teman-teman belum yakin setelah 3 kali menyiram kepala, maka boleh dengan menyiram kembali kepalanya. Oke, selanjutnya ada satu hadis. Jadi ini dari sahabat Amr bin As. Jadi beliau pernah sholat bersama sahabat lain dalam keadaan junub, tapi karena pada waktu itu cuacanya sangat dingin sekali, lalu Amr bin As tidak melakukan mandi wajib, tapi cukup dengan bertayamum. Nah, itu diketahui oleh Rasulullah pada saat Amr bin As sholat dengan hanya bertayamum, tidak mandi, pada waktu itu ada air. Pada waktu itu ada air, tapi kondisi cuaca yang sangat dingin itu menyebabkan Amr bin As berijtihad tidak melakukan mandi wajib, tapi cukup bertayamum, kemudian dia ikut sholat bersama sahabat yang lain. Nah, itu diketahui oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW itu hanya tertawa karena ada ayat yang turun bahwa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha pengasih kepada kalian. Jadi dari sini, kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang seseorang yang tidak melakukan mandi wajib sedangkan ia mampu, ada air,
dengan sengaja meninggalkan mandi wajib, itu akan mendapat siksa yang pedih nanti di kubur. Tapi ketika kita ada halangan, apakah itu karena khawatir bisa menyebabkan kematian, misalnya sudah pernah kita bahas sahabat Nabi yang mandi wajib padahal kepalanya sedang bocor, luka parah sehingga pada akhirnya meninggal. Itu kemudian ditegur oleh Nabi pada sahabat yang mengizinkan dia mandi wajib. Artinya apa? Sekalipun itu mandi wajib dan ada efek, ada dosa besar yang akan kita tanggung kalau kita tidak melakukan mandi wajib, tapi kalau ada halangan, apakah itu karena bisa menyebabkan kematian ataukah karena cuaca yang sangat dingin sehingga kita tidak bisa mandi wajib, maka kita bisa meninggalkan itu dengan cukup bertayamum. Jadi ada banyak hal yang perlu kita sampaikan soal ini. Jadi ada satu riwayat lagi, Nabi pernah setelah mandi wajib itu diberikan handuk, semacam kain untuk mengeringkan badan, tapi ditolak oleh Nabi. Jadi karena ditolak ini bisa jadi dasar kepada kita bahwa sebaiknya setelah mandi wajib kalau bisa mengeringkan badannya tanpa menggunakan handuk, itu jauh lebih baik. Oke teman-teman, mungkin 3 poin penting itu saja soal hal-hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa hidupnya, dan mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi sunnah buat kita semua. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.